Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah kita pada siang hari ini masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Muttafaqun alaih. Idza jaa, jika datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa suffidatisy syayatin, setan-setan dibelenggu. Para ulama memahami hadis ini adalah, kita ketahui bersama pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk beramal. Seluruh masjid yang ada di Indonesia ini penuh, bahkan sampai ke jalan tidak muat masjid. Tenda-tenda yang dipasang tidak muat, saking penuhnya masjid. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, berlomba-lomba, berbondong-bondong saudara-saudara kita untuk meramaikan masjid di bulan Ramadan ini. Inilah kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga setan merasa terbelenggu, begitu susah menggoda manusia pada bulan Ramadan ini, merasa terbelenggu
karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Dengan harapan setelah Ramadan ditingkatkan semangat itu. Karena kata para ulama, sejelek-jelek manusia ibadah musiman. Semangat ke masjid hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan pergi meninggalkannya, selamat tinggal Allah, selamat tinggal Rasulullah, selamat tinggal masjid, selamat tinggal Al-Quran. Ini kata para ulama, sejelek-jelek manusia ibadah musiman. Oleh karena itu jamaah sekalian, semoga ajang Ramadan ini untuk latihan kita, biar terbiasa kaki kita melangkah ke masjid. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang menghatamkan Al-Quran, berkali-kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dengan harapan setelah Ramadan meningkat semangat membaca Al-Quran tersebut. Jangan sampai setelah Ramadan Al-Quran disimpan di atas lemari. Inilah kata para ulama, sejelek-jelek manusia baca Quran hanya di bulan Ramadan. Semangat baca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan pergi, Al-Quran disimpan di atas lemari. Inilah sejelek-jelek manusia. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan sampai kita tergolong manusia yang celaka. Ada 3 golongan manusia yang celaka. Dalam sebuah riwayat disebutkan, An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiyal minbar, bahwasanya Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Falamma raqiyad darajatal ula, kemudian tangga yang pertama, qala, beliau berkata amin. Tsumma raqiyat tsaniyata, kemudian tangga yang kedua, faqala, beliau berkata amin. Tsumma raqiyat tsalisata, kemudian tangga yang ketiga, faqala, beliau berkata amin. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sami'naka, kami telah mendengar, taqulu amin, kau berkata amin salasa marratin, kau berkata amin 3 kali. Qala lamma raqitud darajatal ula, Nabi Muhammad berkata, ketika aku naik ke tangga yang pertama, ja'ani Jibrilu, datang malaikat Jibril. Faqala, kemudian berkata, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, ada roka Ramadana, jika menjumpai Ramadan, fansalakha minhu, sampai selesai Ramadannya, walam yughfar lahu, tidak mendapatkan ampunan. Fakultu amin, aku berkata amin. Tsumma qala, kemudian berkata lagi malaikat Jibril, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, ada roka walidai au ahaduhuma, jika menjumpai kedua orang tuanya, falam yudkhilahul jannah, tetapi tidak menjadikan dia masuk surga. Fakultu amin, aku berkata amin. Tsumma qala, kemudian malaikat Jibril berkata lagi, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, dzukirta indahu walau yusolli alaika, jika disebut Nabi Muhammad tidak bersolawat. Fakultu amin, saya berkata amin. Ibnu Khuzaimah disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Tirmizi. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sangat ajib. Kenapa dikatakan ajib? Malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Jangan sampai jamaah sekalian
kita tergolong manusia yang celaka. Syaqiya abdun adraka Ramadana, celaka seorang hamba menjumpai Ramadan. Fansalakha minhu, sampai selesai Ramadannya, walam yughfar lahu, tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Masalahnya kita ini banyak dosa. Banyak dosa kita. Orang bertakwa itu merasa banyak dosa, bukan banyak pahala, bukan. Orang bertakwa itu merasa paling rendah, paling tidak berilmu, paling tidak ada apa-apa. Itu orang bertakwa. Kalau tumbuh dalam hati kita, aku paling banyak ilmu, aku paling banyak hafalan Quran, aku paling segala-galanya, itu warisan iblis laknatullah. Hati-hati masalah hati. Jangan sampai terbesit dalam jiwa kita, aku paling hebat, aku paling jago. Itu warisan iblis laknatullah. Qala ma mana akal Allah tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada Nabi Adam? Al-A'raf ayat 12. Qala ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Dari Adam, dari tanah. Aku lebih baik dari Adam. Hati-hati. Maka orang yang bertakwa merasa tidak ada apa-apanya, banyak dosa, banyak maksiat, rendah diri ini. Maka dari itu Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, ketika engkau ketemu dengan orang yang lebih tua, katakan dalam dirimu, dia lebih baik dari aku, dia lebih banyak amalnya, sedangkan aku sedikit beramal. Tentunya dia lebih baik dari aku. Ketika ketemu dengan orang yang lebih muda, katakan dalam dirimu, dia lebih baik dari aku, karena dia sedikit maksiat, sedangkan aku banyak maksiat. Tentunya dia lebih baik dari aku. Ketika ketemu dengan orang bodoh bermaksiat kepada Allah, katakan dalam dirimu, dia lebih baik dari aku, karena dia bermaksiat karena kebodohannya, sedangkan aku bermaksiat karena keilmuanku. Tentunya aku lebih besar dosanya ketimbang dia, karena dia bermaksiat karena kebodohannya, sedangkan aku bermaksiat karena keilmuanku. Tentu dia lebih baik daripada aku. Ini orang bertakwa seperti itu jemaah sekalian. Merasa paling banyak dosa, banyak maksiat, maka rendah hati. Itulah Al-Ghazali mengajarkan kepada kita untuk rendah hati. Tanamkan seperti itu. Dia lebih baik dari aku, dia lebih mulia dari aku. Aku banyak dosa, aku banyak maksiat. Karena kita ini banyak, Masya Allah, luar biasa jemaah sekalian, dosa kita. Dosa lisan yang luar biasa. Banyak lisan kita yang menyakiti saudara kita. Banyak lisan kita yang membuat mereka menangis kecewa. Rasulullah mengatakan, fal yakul khairan aw liyasmut, berkata benar atau diam. Banyak lisan ini yang mengantarkan ke neraka. Maka pesan Nabi Muhammad SAW, berkata benar atau diam. Karena sumber maksiat adalah lisan kita. Tidak sedikit saudara-saudara kita kecewa dengan lisan kita. Maka dari itu jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini kita latihan diam. Kita latihan diam. Dengan diam lebih selamat. Dan juga bagaimana maksiat mata, dosa telinga, banyak dosa kita. Benar Rasul mengatakan, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadits Tirmizi dan Ibnu Majah. Setiap bani Adam itu banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah.
Karena orang baik itu bukan orang tidak pernah melakukan dosa, bukan jamaah sekalian. Orang baik itu ketika bermaksiat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, itu orang baik. Rasulullah SAW, manusia telah dijamin surga, dosa sekarang yang akan datang diampuni oleh Allah. Beliau dalam sebuah riwayat 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tiap detik, tiap menit bermaksiat kepada Allah. Mata, telinga, lisan, hati, suzon dengan orang. Banyak maksiat kita nih, banyak dosa. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, momen Ramadan ini. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaqun alaih. Man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan imanan, karena iman, wa ihtisaban, karena mengharapkan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Yang kedua, jangan sampai kita syaqi abadun adaraka walidai au ahaduhuma, jika menjumpai kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak mengantarkan dia ke surga. Peluang kita sebagai anak jamaah sekalian begitu besar masuk surga dengan berbakti dengan orang tua. Jadi celaka kata malaikat Jibril dan amin kata Nabi Muhammad jika seorang anak tidak masuk surga karena durhaka kepada orang tua. Jadi kata beliau, peluang masuk surga itu besar dengan kita berbakti dengan kedua orang tua. Orang tua zaman dulu hebat-hebat jemaah sekalian, mampu ngurus 10 anaknya. Di zaman sekarang 10 anak tidak mampu ngurus satu orang tuanya. Ridallahu fi ridol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Ithnani yuwajiluhumullahu fid dunya, ada dua hukuman yang disegerakan di dunia. Al-bughyu wa uququl walidaini, Ruhul Bukhari, yaitu zalim dan durhaka kepada orang tua. Jadi yang disegerakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini al-bughyu wa uququl walidaini, zalim dan durhaka dengan orang tua. Jadi jangan main-main dengan orang tua. Jadikanlah peluang masuk surga bagi kita dengan mengurus, merawat, menyayangi, ngembeli kedua orang tua kita. Senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang ketiga, jangan sampai kita celaka ketika disebut Nabi Muhammad tidak bersalawat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan tahun ini bisa menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.